di dalam surat tersebut bahwa Kiai Imad di PAW, dan saya kira itu hal yang biasa dalam suatu organisasi. Hanya saja memang karena kebetulan Kiai Imad eksis membahas soal nasab kelambak lah, boleh jadi apa yang dilakukan oleh PBNU ini adalah salah satu cara untuk membesarkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, agar kemudian tidak ada lagi embel-embel PBNU, dan PBNU juga secara institusi jauh lebih fokus untuk mengawal hal-hal yang besar. Dan biarlah Kiai Imad secara kultural dengan seluruh barisan yang ada di akar rumput berjuang terus dengan narasi ilmiahnya, sebab sampai hari ini juga kita tidak pernah mendengar ada pertemuan secara utuh di tingkat PBNU membahas soal diskursus nasab. Dan saya kira itu baik. Kenapa saya mengatakan bahwa itu hal yang baik? Karena toh tidak ada juga otoritas PBNU bisa menentukan bahwa nasab kelambak lawi ini terputus atau tersambung. Yang memiliki otoritas yang lebih kuat sesungguhnya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ada banyak video yang beredar terkait dengan proses PAW Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di media sosial ya, terutama di YouTube. Dan saya kira ini hal yang wajar. Bahkan di framing bahwa Kiai Imad dipecat. Tetapi bagi saya tidak sepakat dengan bahasa dipecat, karena tidak ada bahasa pemecatan di dalam surat yang beredar. Di sana dijelaskan di dalam surat tersebut bahwa Kiai Imad di PAW, dan saya kira itu hal yang biasa dalam suatu organisasi. Hanya saja memang karena kebetulan Kiai Imad eksis membahas soal nasab kelambak lawi, dan beberapa pernyataan sebelumnya juga mengkonfirmasi bahwa Roisam PBNU yang rada-radanya tidak sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu menjadi wajar kalau netizen menilai PBNU bersikap tidak adil terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sebab dianggap membela kelambak lawi. Saya kira itu hal yang sangat wajar, terutama bagi mereka yang memang sudah lama mengikuti diskursus nasab. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa boleh jadi apa yang dilakukan oleh PBNU ini adalah salah satu cara untuk membesarkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, agar kemudian tidak ada lagi embel-embel PBNU, dan PBNU juga secara institusi jauh lebih fokus untuk mengawal hal-hal yang besar. Dan biarlah Kiai Imad secara kultural dengan seluruh barisan yang ada di akar rumput berjuang terus dengan narasi ilmiahnya, sebab sampai hari ini juga kita tidak pernah mendengar ada pertemuan secara utuh di tingkat PBNU membahas soal diskursus nasab. Dan saya kira itu baik. Kenapa saya mengatakan bahwa itu hal yang baik? Karena toh tidak ada juga otoritas PBNU bisa menentukan bahwa nasab kelambak lawi ini terputus atau tersambung. Yang memiliki otoritas yang lebih kuat sesungguhnya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun juga tidak boleh memutuskan. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia ini hanya kumpulan dari organisasi yang menyatu dalam satu komunitas yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia, ya kurang lebih seperti NGO. Jadi memang lebih tepatnya kalau bicara soal bagaimana keputusan soal kelambak lawi, soal nasab mereka tersambung atau tidak, ya Menteri Agama yang harus tegas. Jadi bukan juga PBNU. Sehingga bagi saya keputusan PBNU terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mem-PAW beliau, jadi harus dicatat bahwa tidak ada kata-kata pemecatan. Artinya Kiai Imad betul-betul masih sangat dihormati dan dihargai di jajaran PBNU.
Dan saya juga punya keyakinan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak akan mempersoalkan ini. Dan itu pernah kita dengar sendiri pernyataan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani kalau berdiskusi dulu dengan Kiai Fahru Rosi. Beliau menyampaikan bahwa rela dipecat dan tetap akan menjadi NU. Nah, itu ada sikap tegas dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Beliau mampu membedakan antara diskursus soal nasab ini dengan posisinya sebagai pengurus PBNU. Tetapi saya kira jauh lebih bagus dengan posisinya hari ini yang betul-betul Kiai Imad ini menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, milik seluruh orang-orang yang tidak sepakat dengan posisi Kelompok Lawi sebagai cucu Rasulullah. Kesempatan besar bagi Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani untuk jauh lebih besar dan melejit ke permukaan tanpa ada embel-embel Nahdlatul Ulama di belakangnya. Dan saya kira itu fair, sehingga juga PBNU sekali lagi akan fokus dengan agenda-agendanya yang juga mungkin jauh lebih besar sebagaimana yang selalu dipidatokan oleh Ketua Umum PBNU. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa seluruh narasi yang beredar di luar sana, kegeraman para netizen terhadap PBNU karena dianggap berpihak kepada Kelompok Lawi, saya kira itu sah-sah saja. Dan sekaligus itu memberikan jawaban bahwa betapa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani hari ini sangat dicintai oleh mayoritas Nahdien di Nusantara. Dan bahkan bukan saja Nahdien, orang-orang yang selama ini di luar daripada Nahdien yang memang sudah lebih awal sadar bahwa mereka para Kelompok Lawi ini bukan cucu Rasulullah, hanya saja mungkin tidak punya keberanian untuk mengungkapkan itu. Dan karena kemudian Kiai Imanuddin Usman muncul, ya mereka tentu sangat bersuka cita. Dan bahkan saya melihat beberapa channel juga yang selama ini menyerang NU justru memang memberikan penguatan terhadap diskursus nasab ini yang diungkap oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Itu fakta real yang terjadi hari ini. Oleh sebab itu, inilah jalan tengah yang diambil oleh PBNU yang saya kira sekali lagi akan membesarkan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan sekaligus memberikan ruang kepada kelompok-kelompok lain yang selama ini merasa NU tapi menjauh dari NU. Ya, sebutlah misalnya NU garis lurus dengan kelompok-kelompok FPI. Ya, boleh jadi Gus Yahya dan beberapa sahabat-sahabat yang ada di PBNU. Sementara membuat strategi bagaimana caranya supaya mereka yang jauh dari NU ini bisa terangkul kembali. Karena Kiai Yahya sadar bahwa yang namanya Kiai Imad ini adalah NU sejati, yang sekalipun tidak ada di struktur tetap dia akan menjadi NU dan menjaga marwah NU, terutama keilmuan Nahdlatul Ulama sebagaimana yang hari ini Kiai Imad lagi perjuangkan. Jadi sahabat-sahabat di sana tidak usah berkecil hati dengan dikeluarkannya atau di PAW-nya Kiai Imanuddin Usman dari PBNU. Yang pasti ini akan membuat Kiai Imanuddin Usman semakin besar. Bagaimanapun juga terkait soal nasab Kelompok Lawi ini bukan saja soal Indonesia, tapi ini soal seluruh Kelompok Lawi yang ada di belahan dunia. Dan saya kira persoalan ini membuktikan bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani akan menjadi tokoh internasional di kalangan Muslim, terutama dalam bidang pengetahuan ya. Pengetahuan. Jadi memang benar-benar menjadi tokoh peradaban Nusantara, tokoh peradaban dunia yang berhasil mengguncang nasab Kelompok Lawi di seluruh belahan dunia. Ini hal yang sangat luar biasa dan kita apresiasi lah. Dan sampai hari ini juga belum ada pernyataan resmi dari Kiai Imad terkait dengan pemecatannya, membuktikan bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak menyoalkan hal tersebut dan boleh jadi di dalam hatinya berterima kasih karena tidak lagi diseret-seret sebagai pengurus PBNU. Jadi beliau jauh lebih bebas. Yang paling penting hari ini bahwa Kiai Imad di backup oleh NU Kultural dan beberapa tokoh-tokoh NU termasuk Gus Mus itu mendukung tesis Kiai Imanuddin Usman. Ada Kiai Said Akhil Siraj, ada Gus Muafik,
kemudian ada Kiai Haji Masuki Mustamar, ada Kiai Abbas Buntet, ada Gus Puat Pleret, ya banyaklah tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar di belakang Kiai Imad, dan mereka semua memiliki pengikut yang besar atau follower yang besar. Ini kan luar biasa, sehingga tidak bisa terbantahkan hari ini bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah betul-betul pahlawan bagi seluruh rakyat Nusantara, terutama mereka yang selama ini di kerangkeng pikirannya, yang selama ini diperbudak dalam tanda petik oleh kelompok Lawi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.